Sehat malah Betul, gendut. karena kalau kita gendut atau obesitas itu akan menarik COVID untuk ibaratnya bisa menyerang kita gitu. Jadi harusnya begini. Halo sahabat Kaya, ketemu lagi di Kaya Podcast bersama Yaya. Hari ini kalau kemarin hostnya itu Kriwil Kak Apung, nah hari ini kita ketemunya sama Yaya. Dan hari ini kita akan sharing bareng Dokter Hamita, yaitu spesialis THT KL, ya kan dok? Ya, betul. Nah, akhir-akhir ini kan banyak banget nih keluhan sakit tenggorokan. Apa mungkin karena lagi ada asap akibat kebakaran hutan dan lahan nih di Kota Banjarbaru khususnya. Menurut dokter sendiri, bagaimana ya cara kita menangani sakit tenggorokan itu? Oke. Untuk kasus sakit tenggorokan memang cukup banyak ya. Tapi setahu saya sih memang penyebabnya itu bukan hanya kabut asap. Karena pada saat pandemi kayak seperti ini kita memang harus menyingkirkan terlebih dahulu bahwa pasien itu sakit tenggorokannya bukan karena virus COVID. Nah, kalau untuk masalah kabut asap, kalau saya rasa kalau di Banjarmasin sendiri, saya belum pernah melihat kabut asap karena memang hotspotnya itu sepertinya hanya di daerah Banjarbaru dan tanah laut. Jadi kalau untuk kabut asap sendiri masih belum ada. Jadi pasien-pasien yang datang ke praktek dengan sakit tenggorokan itu rata-rata sih karena kebiasaan minum es atau gorengan ataupun yang pedes-pedes ya. Waduh, pedes-pedes itu nggak bisa tuh dok. Iya, susah kan? ya. Setiap hari pasti kita makan pedes-pedes, sama apalagi es ya kan dok? Betul, itu susah banget dihindari ya. Susah banget untuk dihindari. Nah, terus dok, bagaimana sih menurut dokter solusinya gitu? Kan kalau orang otomatis kita nggak bisa nih nekan orang untuk makan gorengan, kan makan yang pedas-pedas. Jadi selain itu bagaimana cara menanggapinya dok? Oke, kalau misalkan kita sudah kena sakit tenggorokan, yang pertama kita kasih dulu obat kumur. Obat kumur boleh golongan yang ada povidone iodin atau yang ada anti nyerinya. Dikumurkan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, di mulut kurang lebih 15 detik, kemudian di tenggorok kurang lebih 15 detik. Kemudian bisa juga pakai povidone iodin. Yang kedua, bisa minum analgetik atau anti nyeri terlebih dahulu. Kalau misalkan kurang lebih 2-3 hari nggak ada perubahan, boleh konsultasi ke dokter. Waduh, nanti orang jadi parno, aduh aku sakit tenggorokan, tiba-tiba dikira COVID gitu ya. Ya terus gini dok, karena akibatnya yang asap ini dok, itu tuh bisa menyebabkan alergi seseorang kambuh nggak? Misalnya kan kayak asma itu alergi ya dok. Terus itu cara penanganannya gimana dok? Menurut dokter sendiri? Oke, ya betul sekali ya. Jadi memang kalau pada pasien dengan alergi seperti asma ataupun pada rinitis alergi memang pasti akan kambuh kalau adanya kabut asap, akan parah. Jadinya dia akan semakin sesak, kemudian hidungnya akan buntu atau berair. Cara penanggulangannya yang pertama kalau memang ada kabut asap, berdiam diri di rumah satu. Yang kedua memakai masker ya. Kemudian yang ketiga kalau memang kumur-kumur air hangat, kemudian pastikan makanan bergizi juga agar daya tahan tubuhnya kuat. Menurut dokter sendiri, bagaimana sih gaya hidup kita untuk di masa pandemi ini biar ibaratnya lebih sehat lah gitu loh dok? Oke, ya dalam menghadapi memang kabut asap ini ya memang kita harus ekstra hati-hati ya. Selain kita memang memakai masker 2 lapis, kemudian tadi kita memang stay at home aja sih sebenarnya kuncinya juga. Kemudian multivitamin juga harus kita lebih tingkatkan karena tidak semua vitamin itu bisa kita konsumsi. Maksud saya konsumsi makanan yang kita makan itu tidak semuanya mengandung vitamin yang kita butuhkan. Jadi kita harus mensupport dengan tambahan multivitamin dari luar. Kemudian ya memang harus lebih berhati-hati menjaga daya tahan tubuh kita supaya jangan sakit. Kemudian makanan-makanannya usahakan yang bergizi. Jangan salah, kadang-kadang di masa pandemi begini makan aja terus sebenarnya itu kurang tepat. Oh iya ya. Nah, jadi makannya itu terus tiba-tiba jadi gendut dok, betul, bukan sehat malah gendut. betul, karena kalau kita gendut atau obesitas itu akan menarik COVID untuk ibaratnya bisa menyerang kita gitu. Jadi harusnya begini, makanlah makanan yang bergizi, bukan seenaknya makan karbohidrat tinggi, protein tinggi, akhirnya kita jadi obesitas sehingga mudah terkena COVID.
Nah, kadang di situ dok, orang-orang pada nakutnya, oh makan aja katanya. Iya, kurang Nggak paham. tahu, iya, ternyata memang harus makan yang bergizi, Iya. bukan banyak makan. Kombinasi kabut dan COVID itu sendiri dok, benar nggak meningkatkan kematian pada seseorang gitu? Iya, ya memang saya juga ada baca beberapa penelitian ya, memang penelitian di Belanda sama di Amerika itu menyebutkan pada pasien yang memang sering terpapar oleh asap, dia biasanya tingkat kematiannya lebih tinggi karena pada pasien-pasien yang sering terpapar kabut asap, paru-parunya sudah mulai ada gangguan sehingga pada saat pasien itu terpapar COVID, dia akan lebih mudah terkena gejala yang berat, bahkan bisa menimbulkan kematian pada pasien tersebut. Untuk bagian tubuh sendiri dok, yang berdampak sangat langsung gitu, itu tuh tenggorokan sama hidung atau ada lagi dok? Terhadap kabut asap. Oke. Jadi terhadap kabut asap yang pertama hidung ya. Hidung memang karena kita menghirup kabut asapnya, kabut asap rata-rata sih sangat iritatif ya, sangat bisa menyebabkan gangguan pada mukosa hidung. Pertama, perintis alergi. Hidung kita jadi meler, kemudian buntu. Kemudian yang kedua tenggorokan. Tenggorokan kita 1 jam aja kita menghirup kabut asap pasti akan sakit, kemudian batuk-batuk. Apalagi kalau kita tiap hari selama beberapa hari gitu, itu pasti akan menyebabkan faringitis atau radang tenggorokan yang kronis. Akhirnya mudah nyeri tenggorokan, mudah batuk ya. Seperti nyeri nelan gitu ya dok? Betul, keluhannya seperti nyeri menelan, jadi kayak agak-agak terasa pedas di tenggorokan ya. Kemudian yang ketiga mata juga bisa teriritasi karena adanya kabut asap. Dan yang terakhir yang dampaknya paling parah adalah paru-paru. Jadi pada pasien-pasien itu, terutama dia punya asma atau punya bronkitis kronis, pasti akan tambah parah. Jadi sangat-sangat banyak dampaknya kabut asap terhadap kesehatan. Kebersihan hidung juga perlu ya dok? Iya. Terus saya mau minta tips nih sama dokter, bagaimana sih cara membersihkan hidung yang benar itu? Oke, ya. Jadi kebersihan hidung tuh memang sangat perlu sekali, baik di zaman COVID ataupun di zaman kita ada kebakaran hutan ya, ada kabut asap. Cara membersihkan hidungnya adalah dengan cara menggunakan cairan NaCl atau cairan infus yang mengandung NaCl 0,9% atau yang mengandung seawater atau yang ada kandungan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh hidung. Jadi nggak bisa sembarangan ya cuci hidungnya, itu nggak bisa sekalian sholat, itu tuh nggak sampai ke belakang gitu. Cuci hidung sendiri fungsinya adalah membersihkan kuman-kuman, virus ataupun polutan tadi, kabut asap tadi yang terhirup oleh kita. Jadi dia akan keluar sehingga tidak menimbulkan efek bagi kesehatan hidung kita. Caranya memang sudah pernah saya share di YouTube sebelumnya, itu memang pernah kita pakai NaCl, pakai Squid 20 cc, kita semprotkan ke hidung kita kurang lebih 3 kali sehari. Saat bangun tidur, datang dari luar, kemudian sebelum tidur. Nah, untuk itu sendiri seminggu itu bisa berapa kali ya dok? Atau harus setiap hari gitu? Iya, bisa setiap hari. Bisa setiap hari. Bagi yang normal ataupun yang sakit. Kalau yang sakit, misalkan dia ada sinusitis atau dia ada rinitis alergi, sehari itu bisa sampai 5 kali aman kok. Karena nggak ada efek samping sama sekali. Nah, kan kalau misalnya penderita polip dok, itu terganggu nggak dok kalau pembersihan hidung kayak gitu? Nggak terganggu. Malah lebih nyaman untuk mengkosa hidungnya. Dan satu lagi, saya pernah baca ya di sosmed itu memang ada yang katanya cukup pakai garum ditaruh masukin ke dalam botol, udah gitu dikocok gitu, di-shake, terus semprot ke hidung. Sebenarnya itu kurang tepat. Jadi sebenarnya larutan yang kita butuhkan itu harus isotonis atau sesuai dengan pH tubuh kita. Jadi kalau dengan garam saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut, malah akan merusak mukosa hidung kita. Waduh, bahaya banget. Bahaya, makanya harus pilah-pilah. Kalau lihat-lihat tips and trick di sosial media harus pilah-pilah ini sesuai atau tidak. Nah, tuh dengerin sahabat kayak jangan asal scroll aja terus lihat, oh ini bisa bersih hidung. Harus tanyakan ke ahlinya dulu daripada merusak hidung kita. Betul. Misal nih dok, ada penderita asma akut gitu ya. Terus nih terkena asap di pandemi seperti ini pula gitu ya. Jadi untuk saran untuk dia sendiri gitu ya dok, selain makanan sehat tadi, misalnya kalau udah akut banget itu harus ke rumah sakit langsung atau harus penanganan sendiri dulu, maksudnya penanganan pertama lah dok di rumah ya. Ya. Biasanya kalau pada penderita asma
dan dia memang sering ya punya riwayat asma kambuh gitu, biasanya mereka mempunyai obat sendiri. Ada obat alerginya, kemudian ada obat semprotnya. Penanganan pertama di rumah pada saat serangan akut asma, kita gunakan dulu obat untuk membuka saluran nafasnya. Kemudian minum antihistamin atau obat alerginya. Kalau misalkan dengan itu nggak ada perubahan, baru konsultasi ke dokter. Jika sesaknya tambah berat sekali, langsung ke IGD rumah sakit. Jadi memang untuk saat ini ya, IGD rumah sakit itu full, di mana-mana full. Jadi kalau sesaknya pun karena asma, pasti kita akan suspek dulu dia untuk COVID. Jadi pintar-pintar saja kita memilah-milah. Ini kayaknya kita harus ke IGD atau hanya ke praktek dokter, supaya kita juga tidak terjebak gitu loh di dalam IGD tersebut. Nanti malah kita terkumpul dengan pasien-pasien COVID ya kan? Benar sekali nih dok. Jadi kan emang banyak nih dok ya keluhan ini sakit tenggorokan, misalnya terus penciuman nggak ada gitu ya. Tiba-tiba langsung pikir apa aku ini COVID gitu kan, langsung ke rumah sakit kan gitu ya dok sekarang. Jadi lebih baiknya kita solusi sendiri, terus konsultasi misalnya ke dokter spesialisnya dulu. Betul. Gitu ya. Jadi memang kalau kita misalkan ada keluhan sakit tenggorokan, kemudian ada demam, ditambah lagi ada anosmia, memang itu adalah gejala khas COVID. 80% itu COVID ya, tanpa ada disertai pilek. Tiba-tiba nggak bisa mencium sama sekali, parfum nggak bisa, bau nggak enak nggak bisa, itu sudah 80% COVID. Sekarang gimana setelah itu? Pertama, sebaiknya sih konsultasikan ke dokter, tidak harus terburu-buru ke rumah sakit ya. Biasa kan mereka sudah ketakutan gitu ya. Aduh, pusing kepala langsung. Betul. Jadi kalau kita pilah-pilah, kalau kita hanya gejala ringan, sebaiknya kita isoman di rumah saja sambil kita pantau. Beberapa hal yang harus kita pantau, pertama suhu tubuh, kemudian yang kedua kita harus memantau saturasi oksigen kita. Makanya kita perlu sekali untuk membeli satu pulse oximetry ya. Jadi untuk tips menjaga kebersihan hidung dan tenggorokan, yang pertama cuci hidung. Cuci hidunglah dengan larutan yang benar, yaitu larutan cairan NaCl 0,9% dan juga atau seawater yang mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh hidung kita. Lakukan 3-5 kali sehari setiap hari. Yang kedua, untuk menjaga tenggorokan kita bisa menggunakan larutan yang mengandung povidone iodine untuk kumur-kumur dan gargle. Jadi 15 detik di mulut, kemudian 15 detik kita gargle sampai ke tenggorokan, agar kalau ada kuman-kuman atau virus-virus atau ada polutan, dia akan mati, jadi tidak menimbulkan penyakit. Kemudian yang ketiga, makanlah yang bergizi. Jangan sembarang makan asal yang penting sehat, jangan, harus makan yang bergizi. Yang keempat, jangan lupa multivitamin yang dibutuhkan seperti vitamin C, zinc, vitamin D dan vitamin E. Seperti itu.